Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi tentang keseluruhan tahapan dalam melakukan rekayasa perangkat lunak pada aplikasi Tokoko. Saya Yuli Eko Setiawan dengan NPM 19.1.03.02.0019 dari kelas 2A. Penjelasan tentang aplikasi Tokoko. Aplikasi ini memiliki moto berani bersaing menggunakan teknologi. Gambaran aplikasi Tokoko adalah sebuah software yang berfungsi untuk membantu penjualan yang ditunjukkan kepada para pengusaha kecil menengah agar pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan serta efisien. Aplikasi Tokoko ini juga bisa menjadi sarana para pengusaha toko kecil menengah bisa bersaing dengan toko-toko besar lainnya sesuai dengan moto aplikasi ini. Kenapa aplikasi ini penting untuk diterapkan di masyarakat umum? Karena kita melihat dari berbagai aspek menggunakan analisis features. Yang pertama adalah performance atau analisa kinerja. Pada sistem jual beli yang lama, performa ditentukan oleh kemampuan langsung dari pegawai yang bekerja. Tetapi dengan sistem baru ini, performa lebih bagus karena sudah didukung dengan aplikasi dan sistem di dalamnya yang membuat pegawai lebih mudah dalam bekerja. Yang kedua adalah information atau analisis informasi. Sistem yang baru ini menawarkan para pembeli mencari informasi tentang barang yang dicari lewat aplikasi tanpa perlu mencari di rak toko tersebut. Pada sistem yang lama, pembeli masih mencari sendiri barang yang ingin dibeli secara manual. Yang ketiga ada ekonomi atau analisis ekonomi. Pada sistem yang baru, sistem ini sangat minim akan biaya berlebih karena pencatatan dan perhitungan akan dilakukan secara otomatis dalam aplikasi dan minimalisir kesalahan perhitungan. Pada sistem yang lama sangat rawan akan perhitungan dan bisa menyebabkan kerugian secara ekonomi pada toko tersebut. Yang keempat adalah kontrol atau analisis keamanan. Tentu saja aplikasi ini sudah disiapkan dengan keamanan yang bagus. Yang mengakses aplikasi ini diharuskan memasukkan username dan juga password, serta sistem ini juga memudahkan karyawan dalam mengontrol kegiatan jual beli. Sistem lama cenderung rawan karena pendataan hanya dilakukan secara penulisan manual. Yang kelima adalah efisiensi, di mana pada aplikasi ini tentu saja sangat membuat efisiensi kegiatan jual beli toko tanpa harus menghabiskan tenaga. Yang terakhir adalah service atau analisis service. Pada aplikasi ini sangat mudah dioperasikan karena terkesan user friendly tanpa harus melakukan pengantrian yang sangat lama pada kasir. Selanjutnya adalah analisis mengenai kebutuhan sistem yang akan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Pada kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang terdapat pada aplikasi atau software yang terdapat di dalam aplikasi tersebut. Yang pertama ada sistem Tokoko yang di dalamnya ada proses from awal, registrasi, pemilihan barang, serta pengiriman barang. Yang kedua ada from awal yang isinya terdapat pemilihan untuk melakukan registrasi atau melihat data barang yang tersedia. Pada bagian ini dapat diakses oleh pegawai maupun pembeli. Yang ketiga ada data barang. Pada form ini pegawai bisa mendata barang yang akan dijual pada pembeli serta pada aplikasi yang digunakan pembeli. Pembeli hanya dapat melihat data barang yang tersedia pada toko tersebut tanpa bisa merubahnya. Yang keempat ada registrasi. Pada form ini, konsumen bisa login dengan mengisi data diri meliputi ID daftar, nama, serta email. Yang kelima ada pemesanan. Pada form ini, konsumen dipersilahkan untuk memilih pesanan yang ingin dibeli serta konsumen bisa melihat harga dari masing-masing barang yang ingin dibeli serta dapat mengedit data barang yang ingin dibeli dan juga bisa menghapus data yang tidak jadi ingin dibeli. Yang terakhir ada pengiriman. Pada form ini konsumen dipersilahkan menginputkan ID yang telah diregistrasikan serta mengirimkan alamat rumah untuk proses pengiriman oleh kurir. Serta pada non-fungsional kebutuhan tambahan yang mendukung aplikasinya berjalan. Pada aplikasi ini membutuhkan tambahan software, hardware, dan juga kurir. Pada software, pendukungnya antara lain ada Google Chrome serta aplikasi Tokoko tersebut. Pada hardware, pendukungnya adalah komputer dan juga smartphone. Selanjutnya menuju pembahasan tentang analisis kelayakan sistem. Yang pertama ada kelayakan teknis. Hardware dan perangkat yang sangat
layak dioperasikan, software yang sudah bisa diakses melalui jaringan internet, serta brandware yang sudah dijalankan oleh admin toko dengan sangat mudah. Yang kedua ada kelayakan operasional. Pengguna sudah dengan mudah mendapatkan informasi tentang toko. Desain dan struktur aplikasi ini sudah memudahkan pengguna maupun admin. Yang terakhir adalah kelayakan sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan tidak terlalu banyak karena perlu pemahaman hanya perlu pemahaman tentang pengoperasian aplikasinya. Selanjutnya adalah arsitektur sistem. Pada aplikasi penjualan toko koko, tampilan awalnya adalah form awal atau home, lalu menuju ke pemilihan barang pada form data. Selanjutnya, apabila konsumen ingin membeli barang yang ingin dia pilih, melakukan registrasi terlebih dahulu untuk diteruskan ke dalam form pemilihan pesanan dan membeli barang yang diinginkan, serta akan diteruskan ke form pengiriman untuk dikirim melalui kurir. Selanjutnya ada data flow diagram. Yang pertama ada diagram Cortex untuk melihat jalur keluarnya masuk data dan laporan pada aplikasi. Seperti pada gambar, pegawai mendata laporan setiap proses serta mengirimkan data barang pada sistem. Selanjutnya untuk konsumen, user akan mengisi data untuk registrasi mengisi pesanan yang ingin dibeli. Pada kurir, user menerima data barang pemesanan untuk selanjutnya mengirimkan barang tersebut kepada pembeli, serta ia mengirimkan laporan kepada toko tersebut. Selanjutnya adalah tampilan di FD level 1. Di sini seperti ini strukturnya. Selanjutnya ada ERD. Ada seperti ini, ada data barang dengan struktur tabelnya seperti ini. Ada data registrasi, kemudian ada data pengiriman, ada data pemilihan pesanan, lalu ada data barang. Selanjutnya adalah rancangan interface dari aplikasi toko koko. Yang pertama ada form awal, lalu ada data barang dan juga registrasi, lalu ada form pemilihan pemesanan, dan yang terakhir ada form pengiriman. Yang terakhir dilakukan pada uji coba pada aplikasi ini, yaitu ada 3 kategori. Yang pertama ada alpha testing, pengujian bersama developer di sisinya, lalu ada beta testing, uji coba yang dilakukan pengguna untuk selanjutnya pengguna tersebut bisa menilai problem-problem apa yang ada pada aplikasi tersebut untuk diteruskan ke developer. Yang selanjutnya ada acceptance testing atau uji coba untuk memutuskan apakah aplikasi benar-benar siap untuk diterapkan pada masyarakat atau belum. Dan ini adalah pengujian daripada form awal, data dimasukkan seperti itu yang diharapkan, lalu pengamatan dan kesimpulannya diterima. Data dapat masuk dengan benar pada halaman awal, masuk ke form barang, registrasi, lalu dapat masuk ke form yang dituju. Lalu pada form data barang dapat masuk dengan benar ke halaman data barang, lalu menyampaikan data barang yang dijual saat diklik tombol lihat dan bisa kembali ke halaman awal jika diklik tombol form awal. Pengamatannya dapat menampilkan data barang dan dapat dimasukkan ke form yang dituju. Selanjutnya ada pengujian form registrasi. Di sini ada data masukan ID, daftar nama, dan email. Lalu yang diharapkan seperti itu, pengamatannya itu dapat mengisi inputan dan dapat dimasukkan ke halaman berikutnya. Lalu ada pengujian form pemilihan pesanan. Lalu ada pengujian form pengiriman. Dan dari kelimanya itu semuanya diterima dengan baik. Selanjutnya adalah pendapat saya tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak adalah mata kuliah ini benar-benar membantu saya untuk membuat langkah-langkah dalam perancangan aplikasi serta membantu untuk memudahkan pembuat aplikasi menjelaskan aplikasi yang telah dibuat kepada para pengguna. Yang kedua, penerapan RPL terhadap masalah di sekitar saya. Contoh kasusnya adalah pada aplikasi yang baru saja saya jelaskan, yaitu aplikasi toko koko ini, di mana masih banyak masyarakat di sekitar saya yang minim akan pengetahuan tentang aplikasi yang memudahkan mereka dalam bekerja maupun beraktivitas. Jadi kesimpulannya diharapkan dengan mata kuliah ini saya bisa menerapkan ilmu yang telah saya dapat kepada banyak orang di luar sana agar bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Sekian dari saya penjelasan kali ini. Saya Yuli Eko Setiawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.